Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat di hari baru, hari Sabtu 6 Maret 2021. Seperti biasa kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini Markus 9 akan kita baca sesudah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah pengasih, penyayang, pemberi berkat, pemelihara bagi kami semua. Terima kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu, segala kebaikan-Mu. Kami patut bersyukur, mensyukuri segala berkat-Mu. Kami akan membaca firman Tuhan, kami mohon dipimpin Roh Kudus, dibarui, diubahkan hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan peneguhan bagi kami dalam iman yang terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami sebab kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus 9 ayat 2 sampai 8. Markus 9 ayat 2 sampai 8. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari renungan ini di Minggu Prapaskah yang kedua, saya memberi judul renungan untuk bacaan kita menghadapi penderitaan. Kekuatan menghadapi penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka penderitaan sudah menjadi bagian intrinsik dari hidup manusia. Bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Sejak ia lahir, hidup, berkarya, tumbuh, sampai mati. Pada dasarnya manusia ingin bahagia. Tetapi yang terjadi seringkali malah lebih banyak penderitaan. Walaupun tak bisa dipungkiri, muncul juga kebahagiaan dalam hidup. Apakah kekuatan kita menghadapi penderitaan? Bapak Ibu Saudara-saudara, teks bacaan kita dari Markus 9 ayat 2 sampai 8. Ini bagian atau rentetan dari peristiwa di mana Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada para murid
bahwa ia akan menderita, bahwa ia akan ditolak, bahwa ia akan dibunuh oleh imam-imam kepala ahli-ahli Taurat, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Yesus sebentar lagi mengakhiri pelayanannya di dunia, dan mengakhiri pelayanannya bukan dengan cara baik-baik, bukan dengan cara yang diharapkan oleh murid. Bukan. Yesus akan mengakhiri pelayanannya dengan penderitaan sampai mati. Dan itu ia sudah sampaikan di perikop sebelumnya, di pasal 8 ayat 31 kepada para muridnya. Untuk menguatkan para murid menghadapi kenyataan ini, maka Yesus mengizinkan 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mengikuti dia ke atas gunung yang tinggi. Dan di situ mereka bertiga, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, diizinkan oleh Tuhan Yesus melihat kemuliaan yang luar biasa yang membuat Petrus dan kawan-kawannya ketakutan luar biasa. Mereka melihat perubahan rupa pada diri Yesus sendiri ketika pakaian yang digunakan oleh Yesus menjadi sangat putih berkilat-kilat, dan dikatakan tak ada seorang pun yang di dunia ini dapat mengelantang pakaian seperti itu. Pakaian putih berkilat-kilat. Bukan hanya itu, mereka juga melihat Elia yang sudah lama terangkat ke sorga ratusan tahun yang lalu. Mereka juga melihat Musa yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. Kini 2 orang di masa lalu itu ada berbicara bersama-sama dengan Yesus. 2 tokoh yang dikagumi, 2 tokoh yang memimpin umat Israel dalam peran sebagai Musa sebagai orang yang memimpin umat Israel dari perbudakan Mesir, Elia sebagai nabi yang luar biasa, yang oleh izin Tuhan, perkenan Tuhan tidak mengalami kematian tapi terangkat naik ke sorga. Jadi 1 tokoh yang tidak mengalami kematian, 1 tokoh yang mengalami kematian. 2 orang ini nampak di mata Petrus, Yakobus, dan Yohanes sedang berbicara dengan Yesus. Jadi betapa Yesus bukan manusia sembarangan. Yesus bukan manusia biasa-biasa saja. Ia memang 100% manusia, mengalami penderitaan, sakit, kelaparan. Mohon maaf, dia tidak mengalami sakit, kelaparan, haus, menangis, mati. Tapi ia Allah 100%. Ia berbicara dengan orang-orang di masa lalu, hamba-hamba Tuhan yang setia di masa lalu. Pakaiannya berkilat-kilat luar biasa, membuat Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang ada pada saat itu sangat ketakutan. Bukan hanya itu, juga dari dalam awan yang menaungi mereka terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Suara Allah sendiri, suara Bapa berbicara kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu Saudara, berubah rupa, berbicara dengan 2 orang di masa lalu, suara yang kedengaran, menjadi kekuatan bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes menghadapi kisah nyata yang akan terjadi ke depan. Penderitaan Yesus ditolak, dihukum mati di kayu salib, tapi akan bangkit sebagaimana Yesus selalu sampaikan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, menarik bahwa seharusnya peristiwa ini sungguh menguatkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi
Tapi waktu begitu cepat berlalu ketika Yesus ditangkap, mereka melarikan diri. Mati, mereka mengunci diri dalam rumah ketakutan. Tetapi sesudah Yesus bangkit, mereka menjadi berani. Sesudah Roh Kudus turun dikaruniakan, mereka makin berani memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan penyelamatan dalam Kristus Yesus, sampai mereka pun mengalami kematian, dibunuh, disiksa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini menjadi kekuatan juga bagi kita menghadapi penderitaan. Yesus barang mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Dia harus menyangkal dirinya dan dia mengikut aku. Ini bagian dari penderitaan. Memikul salib itu kadang-kadang tidak enak. Salib kita masing-masing, kita punya salib masing-masing, penderitaan terutama karena mengikut Yesus. Mungkin ditolak orang, mungkin dibenci orang, mungkin dihina orang, mungkin dikata-katai orang. Itulah salib-salib kita. Mungkin banyak salib yang lain, penderitaan yang lain. Kita harus menyangkal diri, melawan kehendak diri, melawan keinginan diri, karena mau mengikuti Yesus. Ini bagian dari penderitaan. Tidak nyaman, tidak enak, tapi Tuhan Yesus sudah menjamin penderitaan itu sesaat saja. Salib itu sesaat saja. Seperti Yesus bangkit, demikian orang percaya juga akan bangkit pada masanya nanti ketika Kristus datang. Bahkan dia memberi kekuatan. Roh Kudus dikaruniakan kepada orang percaya, dan oleh kekuatan Roh Kudus penderitaan bisa dihadapi. Maka juga firman Tuhan berkata, segala pergumulan, segala ujian yang kita hadapi tidak akan melampaui kekuatan yang Tuhan sediakan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, penderitaan apapun sesungguhnya bisa kita hadapi bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Allah memberi kekuatan. Dan juga jaminan, sekalipun kita mati dalam Kristus, kita akan memperoleh kebangkitan. Kita akan memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya di langit yang baru, bumi yang baru. Bukan kita yang memastikan, tapi Yesus sendiri memberi kepastian. Karena untuk itulah ia datang, ia mau memberi kepastian keselamatan kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Karena itu, kuatlah menghadapi penderitaan. Jangan takut, jangan mundur sesaat pun. Yakinlah, Tuhan selalu beserta kita. Allah bersama dengan kita, bahkan sampai mati sekalipun. Karena di dalam Kristus ada kebangkitan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kiranya menjadi kekuatan, menjadi peneguhan bagi kami. Jangan tinggalkan kami sesaat saja. Biarlah iman kami makin tumbuh, makin kokoh, makin teguh menghadapi penderitaan. Seandainya itu ada, seandainya itu diizinkan oleh Tuhan, salib kami masing-masing, menyangkal diri. Mampukan kami Tuhan. Kami berdoa untuk negara bangsa kami dilindungi senantiasa. Berdoa untuk pemerintah kami diberi hikmat, kekuatan, keteguhan hati. Berdoa untuk sesama kami yang miskin, yang tak berdaya. Tuhan peliharakan, cukupkan kebutuhan mereka dan ajar kami saling peduli, berbagi kasih kepada sesama. Tolong kami masing-masing dalam rumah tangga, pekerjaan, pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.